Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang 6 dimensi ibadah. Hari ini memasuki bagian ke-5 dan ke-6, bahwa ibadah itu mempunyai sisi moral dan sisi sosial. Jadi itu posisinya adalah pasca ibadah. Pra ibadah itu dimensi intelektual dan dimensi ideologikal. Fase pelaksanaan adalah dimensi ritual dan dimensi spiritual, dan pasca ibadah ada dimensi moral dan dimensi sosial. Haji juga sama. Sebelum haji dimensi intelektual, dimensi ideologikal. Pelaksanaan haji ada dimensi moralnya, dimensi spiritual, dimensi ritual. Pasca hajinya ada dimensi moral dan dimensi sosial. Yang kita bahas adalah khusus sholat ya. Dimensi moral dan sosial dari sholat kita sudah membahas mulai dari wudhu, kemudian kemarin berdiri menunduk ke tempat sujud. Itu simbol berdiri adalah simbol istiqomah, menunduk simbol ketundukan. Pak Ilyas kemarin membahas Islam itu adalah maknanya tunduk, patuh. Ketika membaca syahadat, yang tunduk itu adalah lidah kita, mengucapkan, menafikan apapun selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu, aku bersaksi. Lalu menafikan apapun untuk disembah. La ilaha, itu nafi. Kemudian yang kedua, isbat, menetapkan hanya Allah yang disembah. La ilaha illallah. Maka dalam sholat ada ketundukan raga, dalam syahadat ketundukan lisan, dalam sholat ketundukan raga. Tapi sebetulnya ketundukan raga itu yang pokok. Dalam sholat juga ada ketundukan lisan, ada ketundukan hati juga dalam sholat itu. Tapi yang nomor satunya ketundukan raga tentu saja. Kemarin sudah dibahas itu berdiri, duduk, lalu mengangkat tangan, melipatnya. Semuanya adalah simbol kepasrahan kepada Allah, mengikuti kepasrahan jagat raya ini. Cuman bedanya jagat raya ini kepasrahannya itu terpaksa, ya. Kalau kita kepasrahan kepada Allah itu sukarela, tau'an. Kita ini kepasrahannya kepada Allah itu tau'an, sukarela. Kalau jagat raya ini terpaksa, karhan itu terpaksa. Tapi jasmani kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, pasrahnya kepada Allah juga sama, karhan, keterpaksaan. Yang saya sebut dengan kita itu adalah roh kita itu. Kesadaran kita, roh kita, rohani kita kepada Allah itu kepasrahannya itu tau'an, pilihan. Tapi kalau jasmani kita karena sama dengan jagat raya ini, itu pasrahnya itu keterpaksaan. Nah, sekarang kita akan membahas khusus kalimat ketika dia angkat tangan adalah membaca takbir Allahu Akbar. Yang sudah kita bahas gerakannya, sekarang ucapannya Allahu Akbarnya itu. Takbir pertama dalam sholat, takbir pembuka sholat itu namanya takbiratul ihram.
ihram. Sama ketika haji, ketika umroh, kita melakukan ihram. Memulai haji itu ihram. Memulai sholat juga ihram, takbir ihram. Tapi takbir kedua, misalkan dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Dari berdiri ke sujud, Allahu Akbar lagi. Terus dari sujud ke i'tidal. Berdiri ke ruku itu pindah. Dari berdiri ke sujud juga pindah. Pindah dalam bahasa Arab namanya intaqala yantaqilu intiqalun. Jadi takbir intiqal namanya. Takbir perpindahan gerakan. Takbir perpindahan gerakan. Takbir pertama takbir ihram. Nah, Bapak sekalian dan Ibu semuanya, banyak gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan di dalam agama itu dimulai dengan takbir atau dianjurkan takbir. Dalam puasa setelah puasa ada takbirannya. Ketika sholat mulai dengan takbir, pindah gerakan dengan takbir. Melihat sesuatu yang agung, kalau kita berjalan nanjak, takbir juga. Berperang, takbir. Membunuh hewan, menyembelih hewan, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Jadi banyak kalimat-kalimat dalam keseharian membaca takbir. Apa pesan dari membaca takbir itu? Apa dimensi spiritual, dimensi moral dan dimensi sosial dari takbir itu? Mengagungkan Allah. Takbir itu mengagungkan Allah. Kita dilatih dengan membiasakan membaca takbir untuk mengagungkan Allah pada satu sisi dan mengecilkan yang lain, atau memposisikan yang lain kepada posisi yang setara, minimal setara di hadapan seluruh manusia. Setara, kita ini setara. Tidak boleh ada hati yang melebihi di atas yang lain. Ada perasaan di atas yang lain, itu definisi dari sombong namanya, takabur. Takabur itu adalah khusus pakaian Allah, bukan pakaian makhluk. Takabur itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-kibriya'u izari, al-kibriya'u ridai. Takabur itu sikap merasa lebih besar, itu sikap merasa lebih tinggi, itu adalah ridai, pakaian kebesaranku. Pakaian kebesaranku itu, pakaian kebesaran Allah itu adalah kesombongan. Maka Allah sangat tidak suka kalau itu dipakai oleh makhluk. Kenapa? Karena nggak pantas. Makhluk itu lemah. Kalau Allah yang pakai ya pantas, kalau memiliki kekuatan tanpa tertandingi. Al-kibriya'u ridai. Allah mempunyai sifat al-jabbar, yang sewenang-wenang, yang memaksa, jabbar. Yang maha perkasa juga terjemahnya al-jabbar itu. Itulah pakaian Allah, al-kibriya'u ridai. Wal azamatu, dan keagungan, azamah, keagungan itu izari. Izari itu secara harfiah, izari itu sarung, kain. Izari itu juga selendang. Wal azamatu izari, dan kebesaran itu adalah
kain perhiasanku. Nah, Bapak sekalian, ada yang tidak suka menerjemahkan, tidak biasa atau tidak memilih untuk mentakwil. Kalau ada kalimat kesombongan adalah pakaianku, keagungan adalah selendangku atau kain penghiasku, benar-benar diterjemahkan Allah punya pakaian, Allah punya sarung, nggak mau makna yang lain. Ya silahkan saja kalau memang memahami seperti itu. Ya. Kalau saya sih sulit untuk menerima pemahaman apa adanya seperti itu dalam hal ini. Kalau orang bilang boros itu sudah jadi pakaian dia, itu kan nggak mungkin dalam kepala kita itu menerjemahkan kain itu. Kain boros, sifat boros. Maksudnya adalah sifat yang disematkan ke dia, cuman kita menyebutnya pakaian. Misalnya ada orang suka ceroboh. Ceroboh mah memang sudah pakaian dia. Kan nggak mungkin kepala kita menerjemahkan itu benar-benar kain begitu. Seperti ini juga sama. Kesombongan adalah keagunganku, kesombongan adalah pakaianku. Masa kita menerjemahkan kain sih? Ya, itu. Tapi kalau ada yang mempunyai pemahaman gitu, oke, monggo, itu dihormatilah, silahkan. Kalau memang mau seperti itu, nggak usah diterjemahkan, nggak usah ditanya lagi. Iya, namanya bilang kaifa. Seperti orang memahami Allah punya tangan kan sama tuh. Tangannya katanya di kanan semuanya. Monggo lah. Kalau memang punya pemahaman seperti itu, ada yang mentakwilnya menjadi kekuasaan juga jangan disalahkan juga. Tapi dalam hal ini saya tidak memahami pakaianku dalam arti benar-benar Allah punya kain atau punya sarung, punya selendang. Wal adhamatu izarina faman naza'ani wahidan minhuma faqadhaftuhu finnar. Kalimat yang ujung itu banyak variasi hadisnya. Ada menyebutnya faqadhabtuhu finnar, ada yang menyebutnya adzabtuhu finnar, ada yang menyebutnya wa qasamtuhu finnar atau wa adkhaltuhu jahannam. Kalimat yang ujungnya banyak. Jadi hadisnya banyak. Hadis ini banyak, cuma kalimat akhirnya yang berbeda. Siapa yang memakai salah satu dari pakaianku, yaitu pakaian kesombongan dan keagungan, maka akan aku lemparkan ke dalam neraka. Qadhaftuhu finnar. Atau adzabtuhu finnar. Aku akan azab di neraka. Atau qasamtuhu. Aku akan memusuhinya dengan dimasukkannya ke dalam neraka. Adkhaltuhu fi jahannam. Aku akan memasukkannya ke dalam jahannam. Makna-makna yang ini hampir semuanya sama. Kurang lebih sama makna-maknanya itu, cuman kalimatnya aja yang berbeda. Itulah makna takbir itu, melatih, membiasakan diri. Pesan moralnya adalah seolah-olah Allah berkata, angkat tanganmu, baca takbir, supaya Anda tahu bahwa yang besar itu hanya Allah saja, hanya aku saja. Gak percaya tuh, lihat seluruh jagat raya ini. Kamu nongkrong di jagat raya ini bagaikan debu menempel di atas debu. Jagat raya ini dalam konteks seluruh alam raya, bukan jagat raya ya, bumi ini dalam konteks seluruh jagat raya ini bagaikan debu saja. Debu saja. Kalau kita naik ke langit, terlihatlah Jakarta. Kita lebih tinggi lagi naik ke langit, terlihatlah Pulau Jawa. Lebih tinggi lagi kita naik ke langit, yang terlihat adalah bulatan bola dunia. Bulatan bola dunia itu kalau kita naik lebih tinggi lagi, akan terlihat seperti kelereng. Bumi itu sebetulnya. Kalau kita naik lagi, bumi gak kelihatan. Yang kelihatan hanya galaksi, Bima Sakti. Kalau kita naik lagi lebih tinggi lagi, galaksi pun seperti kelereng. Padahal satu galaksi 1 miliar bintang.
Coba ini dari bintang ke bintang jaraknya bisa ratusan tahun cahaya. Tapi kalau kita melihatnya dari kejauhan seperti kelereng. Kalau bumi saja seperti kelereng dari kejauhan, lalu kita seperti apa? Itu maka tidak ada tempat sedikit pun untuk membesarkan diri di hadapan Allah. Itu pesan Allahu Akbar. Akbar itu maknanya Pak. Allah Maha Besar. Yang maksud besar itu dari melihat jagat raya ini aja kita sudah kewalahan. Nah, nanti saya akan menyampaikan hal lain nanti di berikutnya untuk melatih kita merasakan keagungan Allah. Tapi kali ini fokus kepada kenapa takbir. Kenapa Allah menyuruh kita takbir? Untuk meruntuhkan ego kita, kesombongan kita, kebesaran kita di hadapan Allah, terutama juga di hadapan makhluk. Karena pakaian sombong itu, pakaian kebesaran itu adalah milik Allah. Yang kedua terakhir hadis yang paling terkenal yang sering dibaca ini. La tadkhulul jannata atau la yadkhulul jannata. Mereka tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga siapa? Man. Man. Berarti fa'ilnya ya man ya. Tidak akan masuk surga orang. Tidak akan masuk surga orang. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Yang tadi hadis Muslim ya. Tidak akan masuk surga, sekali-kali tidak akan masuk surga siapa saja yang ada di dalam hatinya ada sebesar debu dari sifat sombong. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ada. Bagaimana kalau ada orang yang menyukai sendal bagus, menyukai pakaian bagus gitu? Apakah itu sombong sih kalau perlente begitu kayak Hotman Paris?" Ya tergantung juga sih. Tapi kata Rasulullah di sini enggak. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Allah menjawab, Rasulullah menjawabnya begitu. Allah itu baik dan menyukai yang baik-baik. Kira-kira apa jawabannya itu? Enggak apa-apa. Itu soal selera. Kalau kita punya selera, ingin sendal bagus, ingin celana bagus, pakaian bagus, ingin mobil bagus, itu masalah selera. Tapi itu pun kalau niatnya untuk sombong ya pasti gak boleh juga. Tapi kalau memang menyukai pakaian-pakaian yang bagus, sendal yang perlente begitu, bahkan dianjurkan kan ke masjid itu memakai pakaian yang bagus. Khudhu zinatakum ya bna Adam, wahai ibnu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakaianlah pakaian yang bagus. Disebutnya di sini perhiasan, pakailah perhiasan. Tuh coba kalau diterjemahkan meleter apa adanya. Zinatakum kan harfiahnya perhiasan. Coba kalau kita pergunakan kalimat yang apa adanya gitu. Pakailah perhiasan. Dalam benak kita perhiasan itu emas, kalung, cincin, segala macam. Masa diterjemahkan itu kan nggak mungkin. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian. Karena pakaian itu menjadi perhiasan juga buat kita. Inda kulli masjidin, kalau kamu masuk masjid. Saya kira itu pesan dari Allahu Akbar. Latihlah meruntuhkan ego kebesaran diri kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.